Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan ke materi berikutnya yang berjudul biomolekul. Biomolekul adalah senyawa organik yang dapat ditemukan dalam tubuh makhluk hidup. Biomolekul merupakan senyawa yang berukuran besar, sehingga jenis biomolekul termasuk makromolekul. Makro artinya besar, jadi makromolekul adalah molekul yang berukuran besar atau senyawa yang berukuran besar. Pembagian dari biomolekul diantaranya adalah karbohidrat, protein, dan asam nukleat. Karbohidrat merupakan zat yang berfungsi sebagai penghasil energi. Karbohidrat mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat terdiri atas karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana adalah karbohidrat yang terdiri dari satu atau dua buah molekul gula. Contohnya misalnya fruktosa dan galaktosa. Fruktosa itu adalah gula yang terdapat pada buah, sedangkan galaktosa adalah gula yang terdapat pada susu. Sedangkan karbohidrat kompleks adalah karbohidrat yang terdiri dari 3 atau lebih molekul gula. Contohnya misalnya fruktosa, galaktosa, dan sukrosa. Fruktosa adalah gula yang terdapat pada buah. Sukrosa adalah gula yang terdapat pada tebu. Dan galaktosa adalah gula yang terdapat pada susu. Jenis-jenis karbohidrat. Yang pertama, pati. Pati adalah jenis karbohidrat yang terdapat dalam makanan yang berasal dari tanaman, seperti biji-bijian, sayur-sayuran, kacang-kacangan. Contoh dari pati itu diantaranya adalah gandum, beras, kacang merah, dan kacang hitam. Yang kedua, serat. Serat adalah jenis karbohidrat yang berasal dari tanaman, seperti gandum, kacang-kacangan, dan sayuran. Contoh dari serat itu diantaranya adalah kacang merah, kacang hitam, brokoli, dan tomat. Yang ketiga, gula. Gula merupakan jenis karbohidrat yang didapatkan dari berbagai makanan, di antaranya gula pada buah yang disebut dengan fruktosa, gula pada susu yang disebut dengan laktosa atau galaktosa. Gula terdiri atas 2. Yang pertama, gula alami. Yang kedua, gula tambahan. Apa itu yang dimaksud dengan gula alami dan gula tambahan? Gula alami itu adalah gula yang terkandung dalam susu atau buah-buahan. Sedangkan gula tambahan adalah gula yang ditambahkan pada proses pengolahan makanan. Misalnya, gula yang ditambahkan pada sirup. Manfaat dari karbohidrat. Yang pertama, sebagai sumber energi. Yang kedua, mengurangi resiko penyakit. Kita bahas yang pertama, sebagai sumber energi. Ya, manfaat karbohidrat itu ada 2. Yang pertama sebagai sumber energi, yang kedua mengurangi resiko penyakit. Kita bahas yang pertama, sumber energi. Setelah mengonsumsi karbohidrat, nutrisi yang ada pada karbohidrat tersebut itu akan diubah menjadi glukosa atau gula, ya. Sehingga glukosa yang ada itu akan diubah menjadi suatu energi, sehingga energi itu dapat digunakan untuk berpikir, berjalan, bergerak, dan sebagainya. Sedangkan fungsi yang kedua, yaitu mengurangi risiko penyakit. Mengonsumsi karbohidrat di dalam tubuh itu dapat mengurangi risiko penyakit. Sebagai contoh misalnya, karbohidrat yang terdapat dalam sayur-sayuran atau kacang-kacangan itu dapat mengurangi risiko penyakit sembilit dan juga meningkatkan kesehatan usus. Ya, di mana macam-macam karbohidrat itu ada 3. Yang pertama,
monosakarida, yaitu karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis secara sederhana. Ya, contohnya misalnya glukosa, yaitu gula, galaktosa, gula yang terdapat pada susu, dan fruktosa, gula yang terdapat pada buah. Sedangkan yang kedua, yaitu disakarida, ya, di artinya dua. Berarti arti dari disakarida itu adalah karbohidrat yang dapat dihidrolisis menjadi dua molekul monosakarida, ya, yaitu misalnya, ya, contohnya sukrosa, ya, gula pada tebu, ya, maltosa dan laktosa, ya. Sedangkan macam-macam yang ketiga, masih macam-macam dari karbohidrat yang ketiga, yaitu polisakarida. Poli artinya banyak. Berarti polisakarida itu adalah karbohidrat yang dapat dihidrolisis menjadi banyak, ya, banyak molekul monosakarida. Ya, contohnya misalnya ini adalah sejenis pati, ya, sejenis pati. Ya, jadi tadi itulah dia macam-macam dari karbohidrat. Yang pertama yaitu monosakarida, ya. Mono artinya satu, ya, yaitu karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis menjadi lebih sederhana. Contohnya misalnya glukosa, galaktosa, ya, dan fruktosa. Sedangkan yang kedua yaitu disakarida, di artinya dua. Jadi disakarida itu adalah karbohidrat yang dapat dihidrolisis menjadi dua molekul monosakarida. Ya, contohnya misalnya sukrosa, fruktosa. Contohnya misalnya sukrosa, maltosa, dan laktosa, ya. Sukrosa itu gula pada tebu, ya, dan maltosa itu misalnya buah, gula pada buah, sedangkan laktosa gula pada susu, ya. Sedangkan yang ketiga, polisakarida, yaitu karbohidrat yang dapat dihidrolisis menjadi, poli artinya banyak, menjadi banyak molekul monosakarida. Contohnya dia misalnya jenis pati, tadi sudah dijelaskan mengenai mengenai contoh, ya, mengenai contohnya. Yaudah, kita lanjut. Macam sumber-sumber karbohidrat, ya, misalnya yang pertama pada biji-bijian, yaitu beras, jagung, gandum. Pada buah-buahan, yaitu misalnya pisang dan semua buah yang rasanya manis, ya. Kemudian pada akar atau umbi-umbian, yaitu ubi jalar, ubi kayu, keladi, kentang. Seterusnya pada buah-buahan, yaitu sayur-sayuran yang berwarna hijau. Ya, kita lanjut. Cara kerja karbohidrat dalam tubuh. Cara kerja karbohidrat dalam tubuh itu yaitu makanan yang mengandung karbohidrat itu akan dipecah ke dalam bentuk yang lebih sederhana dalam mulut, ya, lambung dan usus sehingga dapat mencapai usus, ya. Lambung dan usus sehingga saat mencapai usus selanjutnya akan diserap oleh tubuh dan dialirkan ke dalam aliran darah. Ya, itulah dia mengenai cara kerja karbohidrat dalam tubuh, yaitu makanan yang mengandung karbohidrat akan dipecah ke dalam bentuk yang lebih sederhana dalam mulut, lambung ataupun usus. Sehingga saat mencapai usus, ya, misalnya usus kecil, itu selanjutnya akan diserap oleh tubuh, ya. Karbohidrat yang sudah sampai di usus itu akan diserap oleh tubuh, ya, dan akan dialirkan ke seluruh aliran darah. Ya, itu dia. Kita lanjut. Ya. Protein. Protein merupakan zat yang berasal dari asam yang berfungsi sebagai pembangun dan pengatur tubuh.
Protein mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Protein terdiri atas protein sederhana dan protein kompleks. Protein sederhana adalah protein yang terdiri atas asam-asam amino. Sedangkan protein kompleks adalah protein yang terdiri dari asam-asam amino dan unsur logam seperti zat besi. Ya, jenis-jenis protein. Ya, yang pertama protein hewani, yang kedua protein nabati. Apa itu yang dimaksud dengan protein hewani? Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan. Contohnya misalnya daging sapi, daging ayam, susu sapi, udang, telur, belut, dan ikan gabus. Yang kedua, protein nabati. Apa itu yang dimaksud dengan protein nabati? Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuhan. Contoh misalnya kacang kedelai, kacang hijau, kacang merah, ya. Kemudian, manfaat protein dalam tubuh. Yang pertama sebagai alat pengangkut dan penyimpan, ya. Apabila kita mengonsumsi protein, protein yang terkandung dalam darah itu akan mengangkut oksigen ke dalam otot, ya. Itu dia sebagai alat pengangkut dalam dan penyimpan. Ya, apabila kita mengonsumsi protein yang terkandung di dalam darah itu akan mengangkut, ya, akan mengangkut oksigen ke dalam otot. Yang kedua, dapat menghalangi terhambatnya pertumbuhan pada anak-anak, ya. Kandungan kandungan protein yang terdapat dalam tubuh itu dapat menghalangi terhambatnya pertumbuhan pada anak-anak. Berarti semakin banyak protein dalam tubuh itu semakin, ya, meningkat pertumbuhan pada anak-anak. Yang kedua, membantu penyembuhan pada luka. Misalnya, ya, setelah, ya, atau kandungan yang protein yang terdapat dalam tubuh itu dapat membantu penyembuhan luka dan mengatur kerja hormon. Ya, ya. Selanjutnya, cara kerja protein dalam tubuh itu protein yang terkandung dalam makanan itu akan diubah oleh enzim, ya, menjadi asam amino dan dialirkan ke seluruh aliran darah. Ya, itu dia kalau mengenai protein. Kemudian, sumber-sumber protein. Sumber protein itu misalnya dari telur, ya, daging ayam, daging sapi, makanan laut ataupun dari susu. Ya, itu dia. Selanjutnya, asam nukleat, jenis dari karbohidrat yang ketiga, asam nukleat. Asam nukleat adalah asam yang ditemukan pada sel hidup, seperti pada virus. Ya, jenis-jenis dari asam nukleat itu ada dua. Yang pertama yaitu DNA atau asam deoksiribonukleat. Yang kedua RNA atau asam ribonukleat. Ya. DNA, ya, yang kita bahas yang pertama, DNA atau asam deoksiribonukleat itu artinya adalah dapat menentukan sifat organisme yang diturunkan, atau kalau dia bahasa biologinya adalah genotip atau pembawa sifat keturunan, ya. Sedangkan yang kedua RNA atau asam ribonukleat itu artinya atau RNA itu adalah pembawa sifat informasi, ya, yang sifatnya sementara. Ya. Maksudnya informasi yang sudah ada atau yang terdapat pada DNA itu akan disampaikan oleh RNA. Makanya dia pengertian RNA itu adalah pembawa sifat informasi atau yang menyampaikan informasi, ya. Yang sifatnya sementara. Manfaat dari asam nukleat itu yang pertama, memiliki fungsi yang sangat penting
yaitu menyimpan informasi genetik dan mentransfer kepada keturunannya. Yang kedua, menggunakan informasi genetik dalam proses pembentukan protein baru. Kita bahas yang pertama, yaitu yang memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu menyimpan informasi genetik dan mentransfer kepada keturunannya. Itu maksudnya adalah menyimpan informasi, itu maksudnya adalah menyimpan informasi genetik, menyimpan informasi genetik dan mentransfer kepada keturunannya. Itu maksudnya adalah yang menyimpan informasi, yang menyimpan informasi dalam RNA itu adalah asam nukleus, asam nukleus. Dan asam nukleus ini akan mentransfer kepada keturunannya. Berarti RNA itu adalah pembawa sifat informasi. Jadi yang menyimpan informasi dalam RNA itu adalah asam nukleus. Yang menyimpan informasi dalam RNA itu atau asam ribonukleik itu adalah asam nukleus. Kemudian informasi yang sudah didapatkan itu akan ditransfer kepada keturunannya. Akan ditransfer kepada keturunannya. Misalnya ditransfer kepada DNA, berarti DNA itu adalah pembawa sifat keturunan. Nah, berarti informasi itu didapatkan dari RNA, dari RNA. Kemudian yang menyimpan informasi itu adalah asam nukleus. Kemudian asam nukleus itu atau informasi yang ada pada asam nukleus itu akan ditransfer, kepada DNA. Nah, fungsi yang kedua yaitu menggunakan informasi genetik dalam proses pembentukan protein baru. Menggunakan informasi genetik dalam proses pembentukan protein baru. Itu maksudnya adalah informasi genetik yang disimpan pada kromosom, informasi genetik yang disimpan dalam kromosom itu diamati, informasi yang disimpan pada kromosom tadi, yang menyimpan informasi itu, pada RNA itu asam nukleus yang menyimpan informasinya. Kemudian itu informasi yang menyimpan informasinya adalah asam nukleus. Kemudian sebagai penjelasan yang nomor 2, informasi genetik yang disimpan pada kromosom, tadi kan nomor 2 menggunakan informasi genetik dalam proses pembentukan protein baru. Menggunakan informasi genetik dalam proses pembentukan protein baru. Informasi genetik, informasi genetik yang disimpan pada kromosom, tadi yang menyimpan informasi asam nukleus, ini yang menyimpan genetik atau informasi genetik, beda ya. Kalau yang menyimpan informasi itu si asam nukleus, ini yang menyimpan genetik, berarti kalau sudah ada pada DNA, tadi si RNA mentransfer informasi genetiknya ke DNA. Jadi setelah tersimpan di DNA, itu informasi genetiknya tersimpan di kromosom, kromosom namanya, tersimpan di dalam kromosom. Kemudian kromosom itu dapat diamati, kromosom dapat diamati setelah mengalami pembelahan, jadi setelah mengalami pembelahan itu akan dapat membentuk protein yang baru atau sel yang baru. Itu dia. Saya ulangi sekali lagi, Ibu ulangi sekali lagi. Menggunakan informasi genetik dalam proses pembentukan protein baru. Tadi yang menyimpan informasi itu adalah si asam nukleus,
Sedangkan yang menyimpan informasi genetik, ya, bukan yang menyimpan ya, informasi yang sudah tersimpan itu, itu terdapat pada kromosom, ya, kromosom. Kromosom itu dapat dialami setelah, ya, apakah dia dapat membentuk protein yang baru, itu diamati dari kromosom, ya. Kromosom itu dapat diamati setelah selnya mengalami pembelahan. Sehingga sel yang sudah mengalami pembelahan itu akan dapat membentuk protein yang baru. Ya, itulah dia sekilas mengenai biomolekul. Ya, tadi sudah Ibu bahas, ya. Jadi Ibu bahas tadi yang pertama. Ya, yang pertama tadi mengenai karbohidrat. Ya, sudah kita bahas mengenai karbohidrat, pengertiannya, ya, jenis-jenisnya, ya. Baik dia macam-macamnya, jenis macam-macamnya, ya, manfaatnya, ya. Kemudian sumber-sumbernya, ya, sumber-sumbernya. Kemudian protein kita sudah bahas tadi mengenai pengertiannya, jenis-jenisnya, kemudian manfaatnya, sumber-sumbernya, ya. Begitu juga dengan asam nukleat, ya. Tadi kita sudah membahas mengenai pengertiannya, jenis-jenisnya, dan fungsinya, ya. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan ini dapat dipahami oleh anak-anak kami. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada salah, silakan di kolom komentar. Ya, Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.